Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, untuk video kali ini Mama akan membahas beberapa simulasi kebutuhan dengan penghasilan yang berbeda-beda. Jadi buat teman-teman semua bisa disimak videonya dari awal sampai akhir ya. Nah, jadi sebelum lanjut videonya, Mama ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan buat teman-teman yang selalu nonton dan selalu komen, Mama juga ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru bergabung ataupun baru bertemu dengan channel Mama, Mama ucapkan selamat datang. Semoga video Mama di sini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi. Nah, jadi untuk video kali ini, Mama itu rencananya mau membuat 4 simulasi dengan penghasilan yang berbeda-beda ya, teman-teman. Jadi, yang pertama di sini simulasi gaji mingguan. Nah, Mama itu terinspirasi dari Bunda Fatimah. Jadi, penghasilan suaminya ini secara mingguan sebesar 500.000 per minggu, tapi terkadang suaminya juga dibayar harian. Nah, kalau misalnya harian di sini nominalnya sekitar 100.000. Terus juga di sini Bunda Fatimah ini mempunyai dua orang anak, yang pertama kelas 2 SD dan juga yang kedua masih berusia 4 tahun. Nah, terus Mama juga tanya untuk kewajiban setiap bulannya itu apa aja. Jadi karena Bunda Fatimah ini masih tinggal bersama mertuanya, jadi untuk kewajiban yang ada di rumah itu kemungkinan masih dibantu sama mertuanya. Tapi setiap bulan Bunda Fatimah ini juga suka kasih ke mertuanya itu sekitar 200.000. Jadi di sini Bunda Fatimah pengen banget punya tabungan untuk pendidikan anak dan juga biaya tambahan untuk lahiran. Nah, jadi di sini untuk simulasi mingguannya itu langsung aja Mama buat. Yang pertama untuk belanja kebutuhan per minggu. Jadi di sini Mama buat aja untuk beli sabun, beli sampo itu sekitar 50.000. Terus juga untuk beli sayur di sini Mama buat per minggunya itu 100.000. Terus juga untuk kasih ke mertuanya per minggu Mama buat budgetnya 50.000. Terus juga untuk tabungan pendidikan di sini Mama sisihkan sekitar 100.000, dan untuk tabungan biaya persalinan Mama sisihkan juga 100.000. Nah, sisanya di sini Mama buat untuk uang jaga-jaga ataupun cadangan sebesar 100.000. Jadi uang cadangan ataupun jaga-jaga ini bisa dipakai ataupun dibeli kebutuhan yang lain. Contohnya untuk beli pulsa ataupun kuota, terus juga beli gas, beli beras, ataupun untuk budget jajan anak. Nah, lanjut untuk simulasi dengan gaji harian. Kalau misalnya suaminya ini menerima penghasilan secara harian, jadi Mama cuma buat 4 kategori. Yang pertama untuk belanja sayur ataupun lauk, di sini budgetnya Mama buat aja 25.000. Untuk pembelian pulsa kuota juga sama. Untuk kebutuhan lain contohnya untuk beli sampo dan sabun 25.000, dan sisanya sebagai simpanan 25.000. Nah, jadi nanti kalau misalnya suaminya punya pemasukan tambahan ataupun penghasilan tambahan, itu bisa disimpan sebagai biaya persalinan. Nah, jadi itu tadi untuk contoh simulasi yang pertama. Terus lanjut kita ke simulasi yang kedua. Nah, di sini Mama akan coba buat simulasi dengan gaji sebesar 6 juta rupiah ya, teman-teman. Jadi di sini Mama terinspirasi dari Bunda Claudia. Nah, untuk penghasilannya ini diterima dari penghasilan berdua. Jadi suaminya bekerja dan si Bunda ini juga bekerja. Terus juga di sini untuk tanggal terima gajinya juga berbeda ya, teman-teman. Jadi yang pertama untuk tanggal 13 itu sebesar 2 juta rupiah, dan yang kedua setiap tanggal 25 ini menerima gaji sebesar 4 juta rupiah. Terus untuk kewajiban di sini ada beberapa kewajiban yang dibayar setiap bulan. Yang pertama di sini ada pinjaman online itu sebesar 1.270.000, dan masih satu kali lagi ya, teman-teman. Jadi kemungkinan untuk bulan depan itu udah nggak ada lagi untuk pembayaran pinjaman online. Terus yang kedua untuk cicilan motor di sini 900.000 dan masih 18 kali lagi. Terus juga ada hutang mertua di sini sebesar 1 juta rupiah per bulan, dan total sebenarnya itu masih 5 juta lagi. Jadi kemungkinan masih untuk beberapa bulan. Terus juga untuk token listrik di sini sebesar 200.000. Nah, lanjut untuk kebutuhan anak di sini untuk pembelian susu dan juga popok sekali pakai. Jadi budget per bulannya itu sekitar 526.000 untuk pembelian susu, dan untuk popoknya sekitar 340.000.
Terus untuk simulasi gaji di tanggal 13 sebesar 2 juta rupiah. Yang pertama mama buat token listrik 200.000. Terus juga untuk susu anak 263.000. Jadi ini kita bagi dua dari total 1 bulan ya teman-teman. Terus juga untuk pampers ataupun popok di sini mama buat budgetnya 170.000. Jadi untuk popok juga sama kita bagi dua. Terus untuk belanja sayur 300.000 berarti per minggunya 150.000. Terus untuk belanja beras 10 kilo di sini mama buat aja 100.000. Untuk pembelian gas 25.000. Untuk belanja bulanan 300.000 dan sisanya di sini untuk pembelian bensin 42.000. Nah, di sini mama buat simpanan ataupun sisanya masih sekitar 600.000. Nah, jadi setiap terima gaji di tanggal 13 ataupun tanggal 25 itu harus segera disisihkan ya teman-teman. Nah, jadi untuk simulasi di tanggal 25 menurut info dari Bunda Claudia untuk pembayaran kewajiban itu dibayarkan pada tanggal 25 pada saat menerima gaji. Jadi untuk kewajibannya itu pinjaman online 1.270.000, terus juga untuk cicilan motor 900.000 dan juga untuk hutang mertua 1 juta rupiah. Berarti di sini untuk total kewajiban sekitar 3.170.000. Terus lanjut untuk kebutuhan. Yang pertama di sini mama buat aja untuk belanja sayur. Ini nominalnya 300.000 ya teman-teman. Berarti untuk per minggunya sekitar 150.000. Terus untuk pembelian beras tambahan di sini mama buat 5 kilo nominalnya 50.000. Untuk pembelian susu anak 263.000. Untuk pembelian popok sekali pakai 170.000. Dan untuk sisanya mama buat aja untuk pembelian bensin sebesar 47.000. Nah, karena pinjaman online ini tinggal 1 kali lagi, berarti untuk bulan depan dananya bisa dialokasikan untuk tabungan. Nah, terus lanjut di sini mama buat aja contoh tabungan yang bisa dikumpulkan. Yang pertama tadi dari sisa gaji di tanggal 13 itu sekitar 600.000. Terus juga untuk pinjaman online tadi kalau sudah lunas nominalnya 1.270.000 itu bisa dimasukkan juga sebagai tabungan. Dan untuk hutang mertua juga sama, kalau sudah lunas bisa juga dimasukkan sebagai tabungan. Jadi totalnya itu sekitar 2.870.000. Nah, ini bisa dibagi lagi dari jadi beberapa kategori tabungan. Misalnya nih tabungan utama, tabungan pendidikan anak dan juga sebagai dana darurat. Nah, jadi itu tadi untuk contoh simulasi kebutuhan yang kedua dengan budget 6 juta rupiah. Lanjut kita masuk ke simulasi yang ketiga. Nah, di sini untuk pendapatan ataupun penghasilannya itu didapat dari hasil usaha ya teman-teman. Jadi untuk usahanya ini bergerak di bidang makanan. Nah, untuk video kali ini mama terinspirasi dari Bunda Fitri. Jadi untuk usahanya ini suaminya ini berdagang siomay ya teman-teman. Terus untuk pendapatan hariannya itu antara 700.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Dan suaminya ini mempunyai pegawai sebanyak 4 orang. Nah, jadi untuk sistem dagangnya ini pegawainya sebanyak 4 orang tadi itu berkeliling untuk berjualan. Jadi nanti setelah berjualan itu baru disetor ke suaminya Bunda Fitri. Terus untuk kewajiban ataupun pengeluarannya di sini yang pertama untuk setoran hutang sebesar 1.300.000 per bulan. Dan karena penghasilannya ini secara harian mama bagi menjadi 30 hari. Berarti setiap harinya harus disisihkan sekitar 45.000. Terus untuk token dan juga biaya air per bulannya sama, di sini nominalnya 100.000. Terus untuk belanja bahan siomay di sini belanjanya per minggu ya teman-teman. Jadi budgetnya sekitar 1.200.000 dan di sini nanti mama juga bagi dalam waktu 7 hari. Jadi perharinya itu harus disisihkan sekitar 175.000. Terus juga untuk belanja pokok kebutuhan di sini 150.000 per hari. Terus juga untuk uang makan pegawainya 60.000 per hari. Dan untuk budget kasih ke orang tua di sini sekitar 500.000. Dan untuk biaya kasih ke orang tua di sini mama buat aja sebanyak 2 kali. Jadi nanti nominal 500.000 itu kita bagi 2.
Terus juga karena pendapatannya ini secara harian ataupun tidak tetap, jadi kita buat aja simulasi ya teman-teman. Jadi untuk pendapatan sebesar 700.000 per hari, Mama anggap aja itu dalam 1 bulan bisa dikumpulkan sebanyak 15 kali. Terus juga untuk pendapatan 1 juta rupiah per hari, sama di sini Mama anggap aja dalam 1 bulan itu bisa dikumpulkan sebanyak 15 kali. Terus lanjut di sini untuk simulasi dengan budget 1 juta rupiah per hari. Di sini Mama dahulukan yang penting ya teman-teman. Jadi untuk token listrik dan air di sini Mama dahulukan. Jadi anggap aja di hari pertama ataupun di tanggal 1 di sini Bunda Fitri ataupun suaminya menerima penghasilan sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk rinciannya itu yang pertama untuk setoran hutang 45.000, untuk token dan air di sini langsung disisihkan di awal masing-masing 100.000. Terus juga untuk belanja bahan harus disisihkan perharinya sekitar 175.000. Terus juga untuk belanja pokok harus disisihkan 150.000. Terus juga untuk uang makan pegawai 60.000 dan untuk biaya kasih ke orang tua 250.000. Berarti untuk totalnya sekitar 880.000 dan masih ada sisa uang sekitar 120.000. Nah, jadi itu tadi untuk contoh simulasi 1 juta rupiah per hari. Jadi untuk hari pertama di sini kita dahulukan untuk pembayaran token dan juga air. Jadi untuk di hari berikutnya karena untuk token dan air tadi udah kita sisihkan, berarti untuk kebutuhan ataupun kewajiban lainnya di sini nggak begitu banyak ya teman-teman. Jadi yang pertama untuk setoran hutang 45.000, untuk belanja bahan 175.000, untuk belanja pokok 150.000 dan untuk uang makan pegawai 60.000. Jadi totalnya 430.000 dan masih ada sisa uang yang bisa disimpan 570.000. Lanjut untuk simulasi dengan budget 700.000 per hari. Yang pertama setoran hutang 45.000, untuk belanja bahan 175.000, untuk belanja pokok 150.000, untuk uang makan pegawai 60.000 dan untuk kasih ke orang tua 250.000. Jadi totalnya 680.000, masih ada sisa uang sekitar 20.000. Nah, untuk contoh di hari berikutnya dengan budget 700.000, di sini yang pertama setoran hutang 45.000, untuk belanja bahan 175.000, untuk belanja pokok 150.000 dan untuk uang makan pegawai 60.000. Berarti totalnya 430.000 dan masih ada sisanya sekitar 270.000. Nah, jadi itu tadi untuk beberapa contoh simulasi dengan budget 1 juta dan juga 700.000. Terus lanjut di sini kita buat simulasi untuk pendapatan bersihnya yang bisa diterima itu berapa. Jadi Mama hitung dulu untuk pendapatan kotor selama 1 bulan, kita anggap aja 700.000 tadi ada 15 hari, itu nominalnya 10.500.000. Untuk 1 juta rupiah kita kalikan juga sebanyak 15 hari, itu 15 juta, berarti total pendapatan kotor 25.500.000. Terus untuk sisa yang bersihnya tadi dari simulasi 1 juta yang pertama itu 120.000 masih ada sisa, dan untuk contoh lainnya itu masih ada sekitar 570.000. Nah, untuk sisa uang dari simulasi 700.000 yang pertama itu masih ada 20.000 sisanya, dan yang kedua tadi masih ada sekitar 270.000. Nah, maksudnya yang pertama di sini itu Mama dahulukan untuk membayar kewajiban ya teman-teman. Jadi untuk contoh yang lain itu udah nggak ada lagi untuk pembayaran kewajiban. Nah, terus di sini untuk simulasi pendapatan bersihnya kita anggap aja dari sisa yang simulasi 1 juta tadi itu kan sebanyak 15 hari ya teman-teman. Jadi 1 hari pertama itu sisa uangnya 120.000 dan untuk 14 hari berikutnya kita anggap aja pendapatan bersihnya itu ataupun sisa uangnya sekitar 570.000. Nah, kalau kita kalikan itu untuk penghasilan yang 1 juta nominalnya bisa 8.100.000. Terus juga untuk penghasilan dengan budget 700.000 per hari. Untuk sisa di hari pertama tadi masih ada 20.000 dan untuk 14 hari berikutnya kita anggap aja per harinya itu
masih ada 270.000. Berarti untuk total keseluruhan dengan penghasilan 700.000 itu bisa diterima sebanyak 3.800.000 dalam waktu 15 hari ya teman-teman. Berarti total bersih dalam waktu 1 bulan sekitar 11.900.000. Nah, catatan di sini kalau misalnya per hari itu ada penghasilan sekitar 800 sampai dengan 900.000, berarti untuk simulasinya itu nanti bisa disesuaikan lagi. Nah, jadi itu tadi contoh simulasi kebutuhan dengan penghasilan dari hasil usaha. Jadi untuk simulasi yang keempat di sini kita buat dari penghasilan sebesar 1.500.000 per bulan. Nah, untuk simulasi yang terakhir ini Mama terinspirasi dari Bunda Dewi. Jadi untuk anggota keluarganya ini terdiri dari 4 orang dewasa dan juga 1 orang balita. Nah, untuk gaji suaminya ini per bulan sekitar 1.500.000 ya teman-teman. Terus untuk kewajiban ataupun pengeluaran per bulannya, yang pertama untuk biaya listrik 100.000, untuk PDAM 150.000, terus juga untuk arisan 250.000, untuk pembelian kuota 100.000 dan ada cicilan 305.000. Nah, untuk pembayaran PDAM dan juga untuk makan sehari-hari di sini masih dibantu oleh orang tua karena Bunda Dewi ini masih tinggal bersama orang tuanya. Terus lanjut di sini Mama mau hitung dulu untuk pengeluaran wajib yang dibayar ataupun yang dikeluarkan sama Bunda Dewi. Ini kecuali pembayaran PDAM dan juga uang makan. Jadi untuk totalnya itu sekitar 755.000. Nah, jadi masih ada sisa uang sekitar 745.000 dan untuk nominal inilah yang Mama buat rincian sebagai kebutuhan. Jadi yang pertama untuk kebutuhan anak di sini 100.000. Jadi untuk anaknya Bunda Dewi ini bisa hemat pemakaian popok ya teman-teman. Jadi dari budget 100.000 itu bisa dibelikan untuk popok, untuk minyak telon dan juga untuk perlengkapan mandi anaknya itu untuk 1 bulan. Terus juga Mama buat aja untuk biaya kasih ke orang tuanya 100.000 ini sebagai tambahan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Terus juga untuk tabungan Mama buat aja 200.000 dan untuk uang jaga-jaga 200.000. Nah, uang jaga-jaga ini bisa dipakai untuk ongkos suami ataupun kebutuhan lain. Dan sisanya Mama buat untuk budget kesehatan ataupun imunisasi anak sebesar 145.000. Jadi di sini untuk catatannya, untuk biaya arisan sebesar 250.000, kalau misalnya udah lunas lebih baik uangnya itu ditabung sendiri aja, jadi nggak usah ikut arisan lagi. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman beberapa contoh simulasi kebutuhan yang udah Mama buat dengan penghasilan yang berbeda-beda. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ketemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.